Apakah sudah terlihat? Sudah kelihatan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlindungan. Pengertian konsumen. Konsumen secara harfiah memiliki arti orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1/2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Next. Pengertian perlindungan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1/1 Tahun 1999 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Dasar hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang atau jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, DPR telah menyepakati RUU tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999. Next. Asas perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas yang relevan dengan pembangunan nasional. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat 5 asas perlindungan konsumen, yaitu asas manfaat, keseimbangan, keadilan, keamanan, dan kepastian hukum. Next. Lalu ada tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atas jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir, itu meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Next. Lalu ada hak konsumen. Perlindungan konsumen mengatur hak-hak yang patut diperoleh oleh konsumen. Hal ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Lalu ada hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Lalu ada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Lalu ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Kemudian ada hak untuk mendapatkan advokasi,
perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kemudian ada hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Lalu ada hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Lalu ada hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Lalu yang terakhir ada hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu ada kewajiban konsumen. Selain hak-hak yang patut diperoleh oleh konsumen, diatur pula kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen. Hal ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu yang pertama membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Lalu ada kewajiban beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Kemudian kewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang terakhir adalah kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Lalu ada lembaga perlindungan konsumen. Tentang lembaga perlindungan konsumen, di Indonesia banyak terdapat lembaga-lembaga yang bergerak. Namun dalam susunan formalnya, lembaga-lembaga tersebut berada di bawah naungan Direktorat Perlindungan Konsumen atau Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Yang pertama ada BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, maka dibentuklah Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Namun demikian, operasional lembaga ini baru terlaksana pada 5 Oktober 2004 sesuai Kepres nomor 150 tahun 2004. Untuk tugas utama BPKN, yang pertama yaitu memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. Yang lalu ada tugas untuk melakukan penelitian dan pengajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Kemudian ada tugas melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Lalu ada tugas mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen kepada masyarakat. Lalu ada tugas menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Lalu ada tugas menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat atau pelaku usaha. Dan yang terakhir adalah tugas untuk melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Next. Lalu ada lembaga LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. LPKSM ini merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Tugas LPKSM yaitu yang pertama menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Lalu, tugas selanjutnya adalah memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Kemudian, tugasnya bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Kemudian, tugasnya membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Dan yang terakhir, tugasnya yaitu melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Kemudian ada lembaga BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di kabupaten dan kota yang punya fungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan unsur pelaku usaha.
PPSK ini diharapkan dapat mempermudah, mempercepat, dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar. Selain itu, dapat pula menjadi akses untuk mendapatkan informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha. Next. Berikut daftar pusakanya. Next. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tidak ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Bagaimana bentuk pelaku usaha dalam memberikan pertanggungjawaban kepada konsumen yang telah dirugikan? Terima kasih. Untuk Tarisa gimana, mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Langsung dijawab, jika tidak apa-apa. Kalau begitu dipersilakan untuk langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Reni. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Reni. Bagaimana bentuk pelaku usaha dalam memberikan pertanggungjawaban kepada konsumen yang telah dirugikan? Yang pertama, tanggung jawab menurut hukum perdata, yaitu berupa ganti rugi. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atas setara nilainya atau perawatannya. Yang kedua, pemberian santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum dan dari ganti rugi sebagaimana seperti atas terdapat pada pasal 19 UU nomor 8 tahun 1999. Yang B, tanggung jawab menurut hukum pidana dapat berupa sanksi pidana kepada pelaku usaha yang telah melakukan tindakan yang lengah sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan pidana denda. Lalu untuk pidana tambahan lain berupa A. Perampasan barang tertentu, B. Pengumuman putusan hakim, C. Pembayaran ganti rugi, D. Perintah penghentian kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerugian, E. Kewajiban penarikan barang dan peredarannya, dan D. Pencabutan izin usaha. Baik, saya tambahkan ya jawaban Mbak Tarisa. Tadi yang tanya siapa ya? Yang tanya siapa? Saya, Pak. Oh, Mbak Reni. Sebentar, Mbak Reni, saya cari absennya dulu. Mbak Reni nomor berapa, Mbak Reni? 24. Oh, Mbak Reni. Ya, oke, Mbak Reni. Oke. Nah, sudah. Mbak Reni tadi tanya apa? Sanksi ya, Mbak Reni ya? Sanksi ya, kalau nggak salah. Ya. Tanya apa? Bentuk pertanggungjawaban, Pak. Ya, oke. Bentuk pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban produsen terhadap konsumennya ya. Maksudnya gitu ya? Iya, Pak. Ya. Baik. Jadi bentuk pertanggungjawabannya seperti yang sudah disampaikan Mbak Tarisa. Jadi ada dua, yaitu secara perdata dan pidana. Kalau perdata, yaitu tadi ganti rugi, kompensasi gitu kan ya. Tapi kalau pidana itu berarti mengarah kepada tindak pidana kejahatan. Misalnya apa? Kalau pidana sengaja membuat suatu produk yang nanti ketika konsumen itu menggunakannya dapat menimbulkan istilahnya kematian. Jadi ada kesengajaan. Kalau pidana itu ada kesengajaan. Ada faktor memang sengaja. Gitu loh ya. Sengaja. Misalnya buat produk makanan dikasih racun gitu kan ya. Biar nanti orang kalau konsumsi langsung meninggal lah. Itu kan sengaja itu ya. Sengaja itu ya. Itu malah mengarahnya kepada pidana. Gitu nah. Tapi ada kalanya
Kalau yang pidana, yang perdata, misalnya itu dalam hal misalnya kita buat produk, tetapi lupa mencantumkan komposisi tentang produknya. Ya. Misalnya produk apa ya, makanan, kan ada orang beberapa yang alergi gitu kan ya, alergi terhadap bahan-bahan gitu loh ya. Barang konsumsi, misalnya di produk itu ono apa itu kandungan kayak udang, jadi orang alergi ambil udang gitu kan ya, itu ada di situ, tapi nggak dicantumkan oleh perusahaan, oleh produsen itu nggak dicantumkan komposisinya. Nah ternyata ada orang makan sing alergi ambil udang, gitu ya. Kan itu nggak ada kesengajaan kan ya. Cuma lupa nggak mencantumkan komposisi produknya. Itu namanya delik culpa. Ya. Pidana tapi yang tidak disengaja. Kelupaan. Nah itu kompensasinya nanti mengarah kepada ganti rugi. Gitu ya. Tapi perlu dibuktikan dulu. Gitu ya. Atau tidak mencantumkan tanggal expirednya, biasanya di produk kan gituan ya. Nah, kembali lagi, pemerintah juga menghimbau bahwasanya konsumen pun juga harus cerdas. Ya, jadi agar apa? Agar berimbang. Jadi agar nanti ketika terjadi sesuatu itu tidak semuanya dijatuhkan kepada produsen. Gitu ya. Misalnya sampean ke Indomaret atau Alfamart gitu ya, beli apa-apa, konsumen yang cerdas dilihat dulu barangnya expired atau ora, gitu kan ya, dilihat tanggalnya gitu. Nah, kadang kan nggak dilihat itu kan ya. Nah, kalau nggak dilihat yang salah siapa? Bukan produsennya. Ya berarti toko yang menjual itu tadi. Kalau ada banyak expired kan mestinya nggak dijual, gitu kan ya. Ditarik, gitu kan ya. Biasanya orang kan nggak lihat itu ya. Konsumen kan biasanya nggak lihat ya. Ambil tukur jupuk gitu kan ya. Misalnya beli Sprite misalnya beli Sprite ternyata Sprite-nya sudah kadaluarsa. Taunya kalau minuman itu sudah habis, gitu. Beli sudah diminum, dode-dode kok wis expired tuh. Wis gak apa-apa, muga-muga gak apa-apa, kemarin ngono tok lho. Ya itu apa konsumen ya kudu cerdas bisa, gitu loh ya. Jadi itu Mbak Reni. Ya. Jadi ada dua yang bisa dipertanggungjawabkan oleh produsen secara pidana atau perdata. Gitu ya. Kalau pidana mesti setuju. Apa kok setuju? Apa sengaja ada kesengajaan memang membuat produk itu. Ya biasanya kalau sengaja itu mesti ono imbasnya. Misal aku buat produk ini jarnya orang keracunan. Nanti kalau orang keracunan akan beli produk saya yang lagi. Gitu loh, paham maksud saya? Ya. Gawe opo, golek wong keracunan, kok jari tuku barang silian. Oh, ya itu sengaja itu sanksi pidana. Itu ya. Misal kalau sekarang kayak masalah pandemi. Saya sengaja membuat virus gitu. Virusnya tak sebar. Kalau virus tersebar orang butuh obat. Saya juga menyediakan obat atau penawarnya. Nah, itu kan itu sengaja itu pidana itu memang gitu loh ya. Ada kesengajaan gitu loh, faktor kesengajaan. Ya. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Nah, mungkin itu ya Mbak Reni. Silakan dilanjut lagi. Saya izin bertanya. Silakan Mbak. Siapa yang mau tanya itu tadi? Saya, Pak. Apa? Meidi. Wajahnya kok gelap. Anda bersembunyi di kegelapan ya rupanya. Oh, Pak Meidi. Ini ndi iki? Dengar plosmen apa dengar poma iki? Di kos, Pak. Oh, di kos. Bayar tapi kan. Kosnya bayar. Nah, konsumen berarti ya. Iya wis, Medi. Bisa dijelaskan mengenai kepastian hukum
apakah bisa dijelaskan mengenai asas kepastian hukum? Silakan Mbak Tarisa, mau dijawab nanti apa sekarang? Akan coba menjawabnya. Asas kepastian hukum itu adalah jaminan bahwa hukum tersebut akan dijalankan. Jadi akan pada konsumennya tersebut pasti akan mendapatkan kepastian hukum jika ternyata ada barang atau jasa yang merugikan mereka. Seperti itu mungkin, Pak. Baik, saya akan menambahkan jawaban Ustazah Tarisa. Koyo guru ngaji kan Mbak Tarisa. Wanita solehah. Apa mang pertanyaan? Pertanyaan apa? Asas apa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum ya? Iya bener ah? Coba ini make gitu. Iya, Pak. Asas kepastian hukum itu adalah suatu asas yang menyatakan bahwasanya suatu hukum atau peraturan itu akan benar-benar dilaksanakan. Ya. Apa tadi? Asas kepastian hukum itu adalah suatu asas yang menyatakan bahwasanya hukum itu akan benar-benar dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Gitu ya. Nah, adil bagi siapa? Bagi semua pihak. Nah, artinya kalau di sini kalau apa ini jenis saya contohkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen itu kan dikeluarkan oleh pemerintah dalam lembaran negara. Artinya apa? Undang-undang itu berlaku untuk semua orang yang tinggal di Indonesia, terutama warga negara Indonesia. Nah, itu berlaku. Nah, itu dikatakan sebagai hukum positif. Ya. Dinamakan sebagai hukum positif. Nah, hukum positif itu apa? Hukum yang berlaku pada saat ini. Itu namanya hukum positif. Nah, jadi artinya asas kepastian hukum itu. Orang itu akan merasa nyaman. Ya, karena apa? Nyamannya di mana? Kalau ada orang yang melanggar, akan segera dilakukan tindakan. Tindakan dalam hari ini hukumannya itu sudah bisa diterima. Jadi misalnya kayak itu tadi produsen seharusnya dalam produksinya mencantumkan komposisi bahan-bahan dari produknya, ternyata nggak dicantumkan. Kalau itu ketahuan ya bisa saja langsung hukuman itu diterapkan. Biasanya denda atau kerugian gitu ya. Maksudnya bisa diterapkan itu enggak langsung diterapkan enggak, tapi melalui proses-proses persidangan. Gitu ya. Jelas ya? Itu maksudnya asas kepastian hukum. Oke? Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya izin bertanya. Dianti izin bertanya. Iya, silakan, Mbak. Bagaimana contoh kasus pelanggaran perlindungan hukum di Indonesia dan bagaimana penyelesaiannya yang dapat dilakukan? Terima kasih. Oke, silakan Mbak Tarisa mau langsung dijawab. Saya akan mencoba menjawabnya.
Contoh kasus pelanggaran hukum dulu contohnya seperti maraknya penjualan bakso celeng itu terjadi pada Pasar Cicarep Kabupaten Bogor 2017. Dari penggerebekan tersebut terdapat barang bukti berupa 46 kilo daging kebutuhan, daging ayamnya 60 kilo, dan jelas tentu itu merupakan suatu pelanggaran di mana para pedagang tersebut merahasiakannya dari konsumen. Lalu selain itu ada juga kasus pelanggaran seperti penggunaan formalin pada ikan asin. Ini terjadi di Yogyakarta dan pada 20 sampel ada 3 jenis ikan asin yang terbukti mengandung formalin yang mencapai 100 ppm. Tentunya itu kandungannya sangat membahayakan dan penggunaan formalin sendiri sudah dilarang dengan peraturan Menteri Kesehatan tahun 2012. Jadi itu merupakan contoh pelanggarannya. Dan untuk apa tadi penyelesaiannya? Untuk penyelesaiannya ini para korban bisa menggugat atau melaporkannya ke pihak berwenang yang nanti akan dilanjutkan lagi ke pengadilan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mbak Ustazah. Tadi yang tanya siapa ya? Dianti, Pak. Dianti itu wajahnya yang mana sih? Saya ingin tahu. Mbak Dianti itu yang mana? Face-nya, wah bahasa Inggris itu. Ini Dianti. Dianti, saya ingin tahu wajah sama Dianti. Area ono pora itu. Lampu dulu, Pak. Oh, itu dah Mbak Dianti. Wis tahu ro lek ngono. Yo. Ya wis Mbak Dianti. Ya, kamu tadi tanya apa? Tanya apa Mbak Dianti? Contoh kasus pelanggaran perlindungan hukum di Indonesia, Pak, sama penyelesaiannya. Oh, contoh kasus masalah apa? Hukum, perlindungan hukum. Ya, pelanggarannya. Oh, pelanggarannya. Jadi sebenarnya kalau kasus pelanggaran hukum itu banyak. Tadi sudah disampaikan Mbak Sopo gitu. Mbak Sopo mang jeneng iki lho. Tarisa. Ya, Mbak Tarisa. Mungkin saya bisa memberikan contoh sedikit ya, mengenai kasus hukum yang terkait dengan konsumen. Itu adalah kasusnya Bank Senturi. Teman masih ingat? Tahu kasusnya Bank Senturi? Tidak, Pak. Bank Senturi itu menghimpun dana dari masyarakat, tetapi dana yang dihimpun itu digunakan untuk melakukan trading. Nah, tradingnya kalah, nggak bisa apa itu jenisnya mengembalikan dananya kepada masyarakat sampai diberikan pinjaman oleh Bank Indonesia pada kasus BLB. Nah, itu kan konsumennya kan dirugikan itu kan ya. Ya, ada beberapa konsumen, nah, konsumennya itu dalam artian nasabah gitu ya. Nasabah simpanannya mau narik uangnya, ternyata ada beberapa data yang dihilangkan. Nah, itu sudah merupakan kejahatan. Jadi kalau misalnya Mbak Dianti punya deposito sekian, tapi datanya itu dihapus, gitu ya. Nah, dihapus sehingga tidak terdeteksi dan hilang datanya di Bank Indonesia. Nah, itu menyangkut ada beberapa kerjasama mungkin ya. Saya sendiri kurang tahu kerjasama dengan pihak-pihak yang mungkin di pemerintahan ada, saya kurang tahu. Sebetulnya kasus itu sampai sekarang itu kan ngambang. Penyelesaiannya bagaimanapun juga nggak diketahui. Nah, ngambangnya itu sehingga membuat kepastian hukum itu orang itu kan malah nggak percaya lagi pada hukum gitu loh ya, karena nggak ada kepastiannya gitu loh ya. Nah, itu kasus-kasus bukan pelanggaran kalau itu tapi sudah kejahatan gitu. Namanya kejahatan perbankan gitu ya. Namanya banking kriminal gitu ya. Dilakukan oleh
white collar crime. White collar crime itu artinya dilakukan oleh orang-orang yang berkerak putih. Berkerak putih itu maksudnya oleh orang-orang yang pakaiannya selalu rapi, gitu ya. Nah, itu bukan kejahatan konvensional, tapi kejahatan khusus karena masyarakat memandangnya orangnya rapi, pokoknya penampilannya apa istilahnya elegan, nggak mungkin melakukan kejahatan, tapi ternyata melakukan kejahatan. Nah, itu contoh saja. Itu terkait dengan kejahatan di dunia perbankan berhubungan dengan konsumen. Ya, itu ya Mbak Sogong, Mbak Dianti. Ya, benar Mbak Dianti. Pak. Ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, sama-sama Mbak Dianti. Silakan Mbak Tarisa, Ustazah. Saya ingin bertanya. Apa lagi? Mbak Anissa. Ya, Pak. Ya. Siapa yang dapat menggugat atas pelanggaran hak konsumen? Baik, saya akan menjawabnya. Siapa yang dapat menggugat atas pelanggaran hak konsumen? Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Terima kasih. Baik. Bentar, tadi saya belum ngisi absen nih, sing tanya. Mbak Dianti tadi nomor berapa Mbak Dianti? Absen 7, Pak. Oke, Mbak Dianti sebentar. Absen 7. Kemudian yang tanya itu tadi siapa? Setelah Mbak Dianti tadi siapa? Anissa. Mbak Anissa. Anissa nomor berapa lagi? Nomor 3. Saya absen 3. Iya. Oke. Mbak Anissa tadi tanya apa Mbak Anissa? Tolong saya Siapa yang dapat menggugat atas pelanggaran hak konsumen? Oke, terima kasih. Pertanyaannya, siapa yang bisa menggugat mengenai haknya konsumen, gitu kan ya? Ya. Yang pertama ya konsumen itu sendiri yang merasa dirugikan, gitu kan ya. Saudara bisa menggugat. Ya, misalnya gitu, Mbak Anissa menggunakan sampo. Sampo kan ono saiki sing sampo berhijab ngono khusus adem ngono kan ya, rambutnya gak lepek ngono ya. Sudah ini misalnya Mbak Anissa beli produk jenenge Sampo Linda ya, sampo hijab gitu ya, Sampo Linda. Nah, Sampo Linda ini, sampo merek Linda ini ya. Semboyannya apa ya bahasanya? Marketing, promosi ini kalau menggunakan sampo ini rambut tidak rontok, tidak lepek, merunus, pokoknya seger terus lah gitu ya. Nah, Mbak Anissa beli ya. Nah, ternyata pada waktu beli itu tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan gitu ya. Rambutnya kok tambah kempel terus, gak bisa disureni ya, repot ya, kempel terus ya. Protes iki ya, gugat iki nang sapa iki ceritanya gak puas kan sebagai konsumen. Ngirim itu surat nang sapa iki jenenge nang perusahaan Sampo Linda ya. Sampo Linda. Itu hanya Mbak Anissa. Tetapi Sampo Linda juga punya hak untuk membela. Dan pasti sama ditanya, Mbak Anissa, pada waktu keramas itu sesuai dengan aturan enggak? Biasanya sampean nek keramas sesuai dengan aturan apa ora? Tak takoni Mbak Anissa. Nek sampean tuku-tuku sampo niku lho. Langsung digawe ayo. Ngono arek yo langsung digawe. Padahal iku ono aturane.
misalnya sedino kudu dikeramasi 5 kali lah, sampean cuma 2 kali, ya berarti apa iki jenenge kemanfaatannya masih kurang, gitu ya. Ya biasanya di sampo lah ngono arek ya, pengen rambut bersinar, keramas setengah sampo misalnya. Oh, gitu. Ternyata nggak dilakukan loh. Kok rambutku nggak berkilo lah, keramasnya nggak setengah sampo. Ya apa katanya berkilo, nah, protes gitu kan ya. Jadi siapa yang menggugat? Ya konsumen itu sendiri. Kalau merasa dirugikan dia berhak menggugat, gitu ya. Dan oleh hukum dijamin, silakan saudara gugat. Ya, silakan. Ya, gugatnya di mana? Ya di pengadilan. Pengadilan mana? Pengadilan negeri, gitu ya. Bisa dilakukan, gitu ya. Monggo. Tapi kamu tinggal gugat apa sih? Kamu gugat apa Mbak Nesa? Tapi kalau secara teori, kalau kita bicara ada teorinya ya. Sebenarnya teori-teori konsumen itu masuk dalam teori-teori administrasi. Sebenarnya masyarakat itu juga disebut konsumen. Nah, kita masyarakat Indonesia itu juga disebut sebagai konsumen. Kenapa kok disebut sebagai konsumen? Karena kita yang menikmati peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara, gitu loh ya. Kalau peraturan itu sekiranya nggak cocok bagi kita kan boleh itu, ya gugat itu kan ya. Ya kalau rakyat gugat pemerintah, gugatnya di mana? Pertanyaan saya, bisa nggak rakyat gugat pemerintah? Bisa, saudara. Sampean gugat supaya undang-undang ini dibatalkan, bisa, saudara. Lewat mana? DPR. Tata Usaha Negara, namanya TUN. Namanya PTUN. Jadi Pengadilan Tata Usaha Negara. Monggo, bisa dilakukan. Itu gugatnya rakyat kepada negara atau pemerintah terkait dengan aturan yang mungkin dirasa masyarakat kurang berkenan, tidak sesuai. Ya. Contohnya apa? Misalnya ono peraturan pemerintah yang membolehkan membangun mendirikan klub malam di sekitar tempat-tempat ibadah, misalnya ada peraturan pemerintah yang membolehkan mendirikan klub-klub malam di sekitar tempat ibadah. Nah, itu kan mesti menimbulkan protes itu kan ya dari masyarakat. Maka masyarakat bisa menggugat supaya peraturan itu dibatalkan. Lewat mana? Lewat Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu ya. Terima kasih. Silakan kalau ada lagi. Saya izin bertanya. Mbak Nelly. Oke, silakan Mbak Nelly. Ya, Pak. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce apabila pelaku usaha melakukan one prestasi? Oke, mau dijawab Mbak Linda? Saya akan mencoba menjawab bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce apabila pelaku usaha melakukan manipulasi. Dalam UUPK sendiri terkait dengan tindakan one prestasi terdapat dalam pasal 7 huruf D UUPK di mana menyatakan kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Beberapa kasus one prestasi yang terjadi biasanya didominasi oleh tidak sesuainya barang yang dipesan dengan barang yang diterima. Hal tersebut dengan tegas dilarang oleh UUPK. Dalam pasal 8 ayat 1 huruf F yang menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan keterangan. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha
melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum atau litigasi. Namun, konsumen juga diberi pilihan dalam menyelesaikan sengketanya melalui jalur litigasi atau di luar pengadilan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Miss Nelly. Ya. Miss Nelly ini penyiar radio, Mbak. Kok ruangannya kayak di studio radio? Ya, saya akan jawab pertanyaannya Miss Nelly. Jadi, ini apa? Malah lali ya, nih. Oh, pertanyaan ini e-commerce, coba ya. Bagaimanakah e-commerce? Coba ya balen. Dibaleni. Nel, kok mandek. Nelly. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce apabila pelaku usaha Iya wes, masuk pedot-pedot, tidaknya saya bisa menangkap. Intinya perlindungan negara terhadap konsumen yang melakukan transaksi di e-commerce, gitu kan ya. Saya contohkan pinjol, guys, sampean tuku barang lewat kayak Shopee dan lain sebagainya, misalnya gitu kan ya. Terus terang, saya itu kalau dikatakan nggak pernah saya pesen-pesen barang secara online itu nggak pernah. Jadi mungkin saudara sing sangat pernah, atau mungkin saudara adalah reseller ya nggak ngerti ya, penjual barang gitu kan ya. Nah, kembali lagi saya sampaikan, sebagai konsumen kita harus cerdas. Jadi ada pemerintah untuk melindungi warga negaranya, terutama yang terkait dengan konsumen, itu dengan membentuk yang namanya OJK. Nah, OJK itu sebetulnya adalah lembaga ad hoc. Dikatakan ad hoc itu adalah sementara keberadaannya untuk membantu Bank Indonesia, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi-transaksi keuangan. Ya. Kalau Bank Indonesia kan menetapkan kebijakan secara fiskal dan moneter kan ya, maka dia perlu dibantu. Nah, untuk sementara dibantu dengan OJK. Kalau kita konsumen yang cerdas, maka kita harus mencari lembaga-lembaga yang memang legal ya, legal. Jadi kayak penjual-penjual online ya, itu yang legal itu saya melihat di daftarnya OJK, di lamannya OJK itu ada. Nah, artinya apa? Kalau saya melakukan transaksi kepada penjual-penjual yang sudah ada di OJK dan kemudian penjual itu melakukan, katakanlah produsen itu melakukan suatu pelanggaran, saudara bisa melakukan tindakan hukum seperti gugat, itu bisa, dan itu akan dibantu oleh pihak OJK. Ya, dan dibantu oleh pihak OJK. Tetapi kalau saudara bertransaksi secara e-commerce ya, dengan produsen-produsen di luar yang sudah ada di OJK, nah itu kesulitan. OJK melindunginya kesulitan, gitu ya. Ya, kesulitan. Makanya supaya sampean aman sebagai konsumen, ya itu aja, mengikuti istilahnya apa? Produsen-produsen yang memang sudah dilegalkan atau diperbolehkan oleh OJK. Nah, ya, seperti kasusnya yang marak itu apa sih? Pinjol itu kan ya. Fintech itu kan termasuk. Nah, kalau kita pinjam di pinjol yang bukan di bawah naungan atau bukan secara resmi ya dilakukan oleh OJK, ya jangan ya. Jadi yang secara resmi yang menurut OJK itulah yang kita lakukan. Itu ya Mbak Nelly. Itu jawabannya Mbak Nelly. Oke. Matur nuwun Mbak Nelly. Iya Pak, terima kasih Pak. Sami-sami. Silakan Ustazah Sarisa sambung lagi.
Apakah masih ada yang ditanyakan atau ingin bertanya? Sudah. Bagaimana Ustazah Tarisa? Masih lanjut atau sudah selesai? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Kamu lain di rumah jadi guru ngaji ya, Tarisa? Kan, Pak. Pantas jadi guru ngaji ya. Wanita solehah. Ya sudah, saudara. Mbak Anessa mungkin mau tanya lagi, Mbak Anessa? Tidak, Pak. Oh iya sih, tak takoni. Nelly nomor piro, Nel? Nah, Linen. Nomor absen 20, Pak. Nomor absen 20. Oke. Lupa kok gak oleh nilai. Ada yang tanyakan lagi, Mbak Nelly mungkin? Nggak ada? Belum ada, Pak. Mungkin sampean asli di. Iya, asli Kediri sampean, Mbak Nelly. Ya, sampean asli Kediri. Saya Dapat tadi. Ya sudah, baik saudara. Kita mungkin ada ditanyakan sebelum kita akhiri. Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan ditutup dengan doa Ustazah Tarisa. Nah, tak terus Ustazah berarti kamu harus berdoa. Ya, ditutup aja, tutup. Ya, Pak, tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, terima kasih ya. Hari ini kita sudah